Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gelagah dan beserta Dewan Guru Staf Pengajar. Yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku sekalian pelajar SMP Negeri 1 Gelagah yang berbahagia. Anak-anakku sekalian, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian, saya AKP Imron, Kapolsek Kecamatan Gelagah, Polresta Banyuwangi, ingin menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan narkoba. Kalau di kesehatan biasa menyebut nafsa, saya kira itu sama, itu hanyalah istilah. Nah, kalau narkoba itu yaitu adalah singkatan dari narkotika, kemudian psikotropika dan bahan adiktif. Adapun narkotika itu adalah bisa berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau zat baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menurunkan atau merubah kesadaran atau bisa sampai hilangnya rasa sampai dengan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu narkotika. Kemudian kalau psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, tapi bukan narkotika yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif. Kemudian bahan adiktif itu adalah suatu bahan tidak masuk golongan narkotika atau psikotropika, tetapi dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi pemakai. Anak-anakku sekalian, berbicara narkoba, jadi narkoba itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Saya sebelum menjelaskan sedikit tentang apa itu narkoba, saya ada kisah. Suatu ketika kita pernah bertakziah, ada seorang anak meninggal dunia. Kemudian kita lihat di rumahnya itu kosong. Saya pikir karena memang ada takziah, mungkin barang-barang di dalam dikeluarkan. Kemudian pada saat kita duduk di depan rumah korban itu dengan beberapa petakziah yang lain, kemudian ada seorang datang. Rupa-rupanya ini bapak dari yang meninggal ini. Menyalami para tamu, dia sambil berbicara begini, terima kasih guys, jenengan sudah datang di tempat saya. Alhamdulillah anak saya sudah meninggal. Ini semua atas kehendak Allah. Kita kaget. Kenapa kok ada istilah Alhamdulillah anak saya meninggal? Setelah acara itu pemakaman selesai, saya bertanya kepada orang yang duduk di sebelah saya, ketepatan bertetanggaan dengan yang meninggal ini, itu tadi bukankah ini orang tua yang meninggal? Iya, katanya. Kemudian kenapa dia berbicara Alhamdulillah ditinggal anaknya meninggal dunia? Timbul penasaran, akhirnya dijelaskan. Oh iya Pak, itu orang tuanya itu setelah meninggal anaknya ini dia mengucapkan puji syukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, karena dia tidak tega melihat penderitaan anaknya setiap hari. Rupa-rupanya anaknya ini ketergantungan narkotika. Jenis narkotika tertentu yaitu puta itu membuat ketergantungan sekali. Jadi suatu ketika anaknya ini ketergantungan narkotika, itu kepalanya sampai dibentur-benturkan, sampai menyakiti badannya, tidak keluar rumah sampai beberapa hari. Rupa-rupanya barang-barang di dalam rumah itu sudah dijuali oleh orang tuanya untuk mengobatkan anaknya. Kita tahu di dalam rumah saja dijual, apalagi yang benda-benda bergerak. Dia tidak tega melihat penderitaan anaknya. Setiap 1 minggu dibawa ke Malang. Dia berobat di sana harus membawa pengawal 2 orang. Kemudian mana biaya kendaraan BBM-nya, membawa supirnya, kemudian transportasi, belum lagi menginap kadang di perjalanan, belum lagi nanti biaya di sana untuk pengobatan. Itu hampir setiap minggu. Dan apabila obatnya habis, pengaruhnya narkotika muncul, maka akan membenturkan kepalanya.
Orang tuanya setiap malam bapak ibunya menjaga anaknya, menjauhkan barang-barang yang berbahaya, termasuk pisau, piring dan sebagainya. Maka salah satu doanya, mudah-mudahan ya Allah, kalau memang tidak bisa disembuhkan anak saya, segera cabut ya Allah. Ternyata setelah anaknya meninggal, apa yang diucapkan pertama kali, yaitu yang diucapkan adalah ucapan Alhamdulillah, untuk rasa syukur atas kematian anaknya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak-anakku sekalian pelajar SMP Negeri 1 di Gelagah ini. Karena kita tahu anak-anakku sekalian, kalian adalah calon-calon pemimpin, calon pengganti dari kami, dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru tidak selamanya akan menjadi guru. Pada usia-usia tertentu, beliaunya juga sudah pensiun. Artinya ada masa-masanya. Lah inilah tugas anak-anakku sekalian untuk melanjutkan. Kemudian anak-anakku sekalian, apa pengaruh narkoba ini? Pengaruh narkoba ini ada 4. Yang pertama adalah depresan. Ini berdasarkan ilmu farmakologi. Yang pertama adalah depresan. Depresan itu efek dari narkoba ini bisa menekan saraf pusat, sehingga aktivitas fungsional tubuh ini, sehingga pemakai merasa tenang. Dia merasa tenang, kemudian pemakai bisa tidur dan bisa tidak sadarkan diri. Depresan, dia tenang, seakan-akan dia jadi orang yang kuat dan sebagainya, tenang, asik, sehingga tertidur kadang padahalnya meninggal. Makanya kalau ada kemudian tahu-tahu pada saat tidur pengguna narkoba meninggal, ini adalah salah satu efek, namanya depresan. Kemudian yang kedua, stimulan. Stimulan itu mengakibatkan organ tubuh ini seperti jantung berdetak lebih keras, lebih cepat, sehingga dia merasa kuat, merasa asik, badannya seakan-akan kuat, bahkan tidak makan dia bertenaga sekali, bergembira, bahkan kadang tidak makan. Maka kemudian inilah yang dapat menimbulkan kenapa pengguna narkoba itu ciri-ciri fisik jadi kurus, karena memang kuat tidak makan untuk beberapa waktu tertentu. Namun begitu efek stimulan ini hilang, maka dia akan mengalami kesakitan, kelaparan, makanya bisa-bisa kemudian sakit lambung, leper. Karena apa? Kekurangan asupan gizi. Karena awalnya dia merasa cukup, tidak makan, tidak minum, begitu efeknya organ tubuh menjadi rusak, akhirnya jadilah sakit lambung. Itu salah satu faktor-faktor penyebab. Kemudian ada yang ketiga, efeknya halusinogen. Halusinogen itu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi, seakan-akan dia bergembira, dia senang, seakan-akan happy. Bahkan yang lebih berbahaya pada saat menggunakan narkoba, kemudian efek halusinogen ini terjadi, dia melakukan kegiatan, suatu misal dia pada saat mengendarai sepeda motor atau kendaraan bermotor atau melakukan kegiatan apapun, ini sangat berbahaya. Maka banyak saudara-saudara kita pengguna narkoba itu tahu-tahu dia mengalami kecelakaan berakibat fatal karena halusinogen. Kemudian efek yang keempat adalah adiktif. Artinya zat adiktif ini bukan narkoba, bukan psikotropika, tapi membuat ketergantungan bagi pemakainya. Contoh miras, minuman keras, itu bisa untuk pemakainya itu jadi ketergantungan. Kemudian ada istilah yang baru, penggunaan lem. Hati-hati, itu sangat berbahaya karena ini sangat mudah, sangat murah dan mudah. Sulfat itu, karena di dalam cairan itu lem dibuka menguap, kemudian dihirup kuat-kuat, itu akan masuk ke ke saraf, seperti bensin, thinner, kemudian ada spiritus, bahkan ada semir sepatu. Itu mengandung zat adiktif, itu sangat berbahaya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kenapa narkoba ini sasarannya anak-anak? Kenapa narkoba ini sasarannya adalah seusia-usia kalian, pelajar SMP, SMA? Saya pernah 20 tahun yang lalu, waktu itu gencar-gencarnya ada promo rokok. Ada promo rokok tertentu, karena rokok ini ada yang menyebut masuk kategori zat adiktif, ada yang menyebut demikian.
Tapi saya sepakat pengguna rokok itu bisa membuat ketergantungan, karena banyak pengguna rokok dia tidak bisa dihentikan saat itu. Pasti ada proses, tentunya proses yang sangat kuat. Kenapa sasaran dari narkoba ini anak-anak, seusia-usia kalian? Karena selain seusia kalian itu masih masuk kategori anak-anak belum dewasa, secara psikologis itu ada labil dan sebagainya, ini coba-coba dan sebagainya. Tapi yang terpenting dari segi ekonomi adalah, saya pernah 20 tahun yang lalu ada promo rokok di Banyuwangi, rokok merek tertentu, kemudian dia mendatangkan artis dari ibu kota. Artis itu yang sangat digandrungi oleh anak-anak pada masanya, yaitu 20 tahun yang lalu. Kemudian saya bertanya kepada EO-nya, kepada penyelenggara promo ini, saya tanya berapa mendatangkan artis dari Jakarta. Waktu itu artis Jakarta, artis yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Dia menjelaskan saat itu 20 tahun yang lalu itu 150 juta berikut kru. Anak-anakku sekalian bisa membayangkan 20 tahun yang lalu sudah membayar seorang artis 150 juta. Kemudian itu masih belum lain-lain seperti terop, tenda, kemudian alat musik dan perangkat-perangkat yang lain. Nah, pada saat anak-anak penonton masuk, disediakan di pintu itu rokok gratis. Ini di Banyuwangi, rokok gratis. Kemudian saya tanya, apa tidak rugi memberikan rokok? Habis berapa rokok? Dia waktu itu mengkalkulasi untuk rokoknya saja dia menyiapkan antara, kalau dihitung-hitung secara uang, itu 50 juta. 50 juta itu tidak malam itu saja, itu mulai siang itu sudah diberikan rokok. Jadi setelah saya tanya kira-kira semuanya habis berapa, dia menjelaskan kira-kira semuanya habis 400 juta 20 tahun yang lalu. Saya tanya, apakah tidak rugi mengeluarkan uang segitu besar, hanya digunakan dihabiskan dalam semalam? Anak-anak yang nonton masuk gratis, malah dikasih rokok. Dia menjawab, EO-nya itu penyelenggaranya, memang Pak, kalau hitung-hitungan material saat ini kita rugi. Dengan uang 400 juta itu sangat rugi untuk saat ini. Tapi Pak, dan kenapa harus mendatangkan artis yang digandrungi oleh anak muda? Dia menjelaskan kenapa saya harus memberikan rokok gratis, dan kemudian kenapa saya harus mendatangkan artis yang digandrungi anak muda. Apakah rugi? Dia menjelaskan awalnya adalah mendatangkan artis ibu kota yang digandrungi oleh anak muda, harapannya biar anak-anak muda yang datang. Begitu anak-anak muda banyak datang semua, memang betul penontonnya anak muda semuanya. Dikasih rokok gratis. Harapannya rokok ini oleh anak-anak muda ini dirokok, karena sifat anak-anak itu adalah ikut-ikutan. Nah, begitu anak-anak muda ini sudah mulai menggunakan rokok, nah zat adiktif ini mulai masuk ketergantungan Pak, maka saya 20, 30, bahkan sampai 50 tahun lagi, sepanjang anak-anak itu masih hidup, saya tidak perlu promo rokok lagi. Jadi kalau dihitung-hitung bisnis Pak, saat ini saya rugi, tapi ke depan saya tidak perlu promo lagi, hanya cukup 1 kali promo rokok. Nah, itulah yang digunakan metode-metode manajemen penjualan yang digunakan oleh pelaku-pelaku pengedar narkoba. Kenapa sasarannya anak-anak? Kenapa tidak mendatangkan artis-artis yang domainnya disenangi oleh orang tua? Contoh Waljina, saat itu Waljina juga lagi booming. Dia menjawab sambil gurau, kalau Waljina Pak yang datang penontonnya adalah bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, bahkan usia 60 tahun. Dia merokok hanya paling kuat 2 tahun, 3 tahun sudah selesai. Maka promonya saya harus promo lagi 2 tahun berikutnya. Kalau anak-anak 50 tahun saya baru promo lagi. Itu pun kalau ini tidak berjenjang. Kalau berjenjang maka tidak perlu promo lagi. Itu salah satu kenapa anak-anakku sekalian, sasaran dari narkoba ini adalah anak-anak. Memang awalnya adalah dengan cara yang murah, bahkan bisa digratiskan. Tapi begitu efek stimulan, efek
halusinogen ini sudah masuk, efek depresan masuk, kemudian ditambah lagi ada zat yang mengandung unsur-unsur adiktif ketergantungan masuk, maka dia tidak perlu lagi, bahkan anak itu nantinya yang mencari. Maka banyak akibat-akibat yang ditimbulkan dari narkoba ini secara umum itu dampaknya adalah sangat membahayakan. Bisa secara ekonomi, dia bisa melakukan pencurian. Awalnya memang anak-anak mencuri barangnya sendiri, minta ke orang tua yang katanya untuk biaya sekolah, minta ke orang tua yang katanya sepedanya rusak untuk beli ini beli itu, ternyata digunakan. Kalau ini tidak memenuhi, dia bisa saja melakukan pencurian. Awalnya melakukan pencurian milik keluarga, seperti hanya tadi yang meninggal, ternyata barang-barang sudah dicuri oleh anaknya, dijual. Padahalnya orang tuanya yang menjual untuk biaya pengobatannya karena dia ketergantungan dengan narkoba. Kemudian bisa terjadi dampak umum kekerasan. Dia pada akhirnya melakukan kekerasan, meras temannya, bahkan bisa-bisa merampok temannya, menekan temannya untuk mendapatkan uang. Kemudian belum lagi secara yang lain, bisa putus sekolah. Bagaimana mungkin anak-anakmu sekalian, anak yang terpengaruh narkoba, efek-efek narkoba sebagaimana tadi yang saya jelaskan ada 4, dia bisa sekolah? Tidak mungkin. Belum lagi kecelakaan di jalan. Belum lagi ada efek yang lain kesehatan, yaitu biasanya pengguna narkoba itu dia akan terkena serangan penyakit HIV, bisa AIDS, paru-paru, jantung, bisa hepatitis. Kenapa demikian? Anak-anakku sekalian, kenapa efeknya bisa kepada kesehatan sampai dengan HIV/AIDS atau penyakit menular yang berbahaya lainnya? Karena masuknya narkoba ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan suntikan. Caranya yaitu dengan ambil narkoba dimasukkan, biasanya jenis putau, dimasukkan ke pipet, kemudian diambil darah temannya, kemudian dikocok, disuntikan satu-satu. Biasanya menggunakan narkoba itu secara bersama-sama, karena berhalusinasinya itu lebih serem kalau bersama-sama. Dia akan tertawa, mentertawakan temannya dan sebagainya. Nah, penggunaannya secara suntikan itu dibagi-bagi, disuntikan ke satu. Kenapa dibagi? Karena mahal narkoba. Seperti hanya sabu, putau itu 1 gram bisa 2 juta yang bagus. Bisa dibayangkan 2 juta 1 gram. Kemudian dikocok, diambilkan darah, kemudian dibagi. Begitu salah satu ada yang punya penyakit tertentu, maka tentunya yang lain akan tertular. Begitu juga suatu ketika dia kena penyakit HIV/AIDS atau hepatitis, maka yang lain akan terkena. Bagaimana mungkin tidak kena? Wah, itu penyakit yang apalagi saat ini di musim pandemi corona ini tidak menutup kemungkinan kita kan tidak tahu apakah kita ini masuk positif atau negatif. Maka dianjurkan kita kan selalu menjaga jarak. Tapi pengguna narkoba apabila sudah ketagihan, jarak sudah tidak dikenal lagi. Bahkan ngambil darahnya kemudian dibagi. Begitu salah satu ada yang kena penyakit corona, maka yang lain dipastikan dia akan tertular. Dan sampai dengan saat ini kita tahu corona belum ada obatnya. Itu dampak dari kesehatan, belum dampak dari ekonomi. Tadi sampai orang tuanya mengucapkan alhamdulillah begitu anaknya meninggal. Belum lagi pengkonsumsi narkoba itu secara fisik, secara psikis itu nampak sekali. Badan jadi kurus, kulit jadi kering, kemudian mudah mutah bisa mual. Karena itu tadi, karena makannya tidak teratur. Pada saat menggunakan dia stimulan, seakan-akan dia sehat, badannya kuat, gembira, sehingga tidak makan dalam beberapa waktu tertentu, sehingga asupan gizi berkurang. Kemudian sembelit, hilangnya nafsu makan. Kemudian untuk wanita menstruasi tidak teratur, makanya dapat menimbulkan keguguran bagi orang hamil atau tidak dapat reproduksinya tidak sehat. Makanya jangan sekali-kali anak-anakku sekalian mendekati hal-hal jenis-jenis narkoba apapun jenisnya. Kemudian bisa sesak napas, bisa ketergantungan yang tadi kita jelaskan atau kecanduan,
atau bisa penyakit stroke karena jatuhnya sudah tidak normal lagi, bisa kelumpuhan dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, itu salah satu efek yang ditimbulkan dari narkoba. Kemudian kenapa narkoba ini harus anak-anak yang jadi sasaran? Karena anak-anak itu secara psikologi itu sifat anak itu adalah yang pertama mudah ikut-ikutan. Makanya setiap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak pasti dilakukan secara bergerombol atau bersama-sama. Contoh, tengkar. Kalau anak-anak bisa tawuran, trek-trekan, bisa minum sama-sama, rokok sama-sama. Bahkan mohon maaf, ada kejadian yang dilakukan oleh anak melakukan hubungan perbuatan susila dilakukan secara bersama-sama. Dulu ada kasus 8 tahun yang lalu pembunuhan di Kabat, itu dilakukan oleh 2 orang anak. Padahal yang bermasalah 1 orang yang kepalanya dipotong. Karena sifat anak itu adalah ikut-ikutan. Selain ikut-ikutan, setia kawan. Setia kawan itu begitu ada temannya bermasalah dengan orang lain, karena dia setia, dia ikut-ikutan melibatkan diri. Tidak menjadikan solusi, malah ikut-ikutan melibatkan diri. Itu sifat anak. Kemudian sifat anak yang ketiga adalah ingin coba-coba. Seperti hanya rokok, awalnya ingin coba-coba, kemudian ikut-ikutan, pada akhirnya dia akan kecanduan. Begitu juga narkoba, ingin coba-coba, kemudian ingin jati diri, seakan-akan kalau tidak rokok atau tidak narkoba itu ketinggalan zaman atau tidak miras. Padahal itu semua akan awal titik masa keburaman anak itu untuk masa sekarang dan yang akan datang. Tidak mungkin pengguna narkoba ke depan akan menjadi lebih sehat atau lebih bisa berpikir jernih. Dan negara ke depan memerlukan orang-orang yang sehat, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian ada ciri-ciri secara khusus bagi siswa yang disinyalir menggunakan narkoba. Biasanya anak-anak yang menggunakan narkoba jangan diartikan hanya psikotropika atau narkotika saja. Karena perkembangannya sekarang banyak yang beredar, terutama di Banyuwangi ini beberapa tahun yang lalu, mudah-mudahan sekarang sudah kurang. Itu obat pil trek, itu diatur di Undang-Undang Kesehatan. Karena ini pilnya sangat murah. Ini hati-hati Bapak Ibu guru, tolong diingatkan, karena disinyalir pil trek ini sudah beredar hampir semua di lini sekolah. Karena memang sasarannya anak-anak. Obat ini sebetulnya obat biasa, obat untuk batuk kering, dan harganya sangat murah. Sekarang peredarannya diawasi. Kemudian biasanya anak-anak yang sekolah pengguna narkoba itu, ini biasanya bisa dilihat dari menurunnya nilai rapor. Karena anak jadi malas. Kemudian suka bolos tanpa alasan yang jelas. Kemudian awal mulanya periang jadi pemurung. Kemudian suka menyendiri. Karena ini bentuk-bentuk halusinogen itu tadi, berhalusinasi. Sehingga kadang dia mojok sendiri, berhalusinasi, suka menyendiri. Kemudian mulai suka berbohong. Pasti berbohong. Karena kalau ditanya dia tidak akan ngomong kalau dia pengguna narkoba. Kemudian terdapat bau aneh di dalam kamar. Saya pernah, anak-anakku sekalian, ada kasus orang tua pernah melaporkan anaknya menggunakan narkoba jenis tertentu. Dia itu 2 hari 2 malam di dalam rumah tidak makan. Diketok orang tuanya itu malah dilempar parang. Kemudian kita bawa ke kantor, ternyata dia menggunakan narkoba. Sayang, ini tidak bisa kita hukum, kita rehab. Karena narkoba ini, makanya ini Bapak Ibu guru mohon diperhatikan. Apabila mengetahui pengguna narkoba itu anak-anak, artinya usia di bawah 18 tahun, maka orang tua, guru atau wali harus lapor. Kalau lapor maka tidak dapat dihukum. Nanti rekomendasinya adalah direkomendasikan untuk rehab, untuk disembuhkan, diobati. Tapi kalau tidak melaporkan, tidak dilaporkan, ditangkap oleh aparat, maka itu dihukum.
Kemudian bagaimana kalau pengguna narkoba yang sudah dewasa, dianya yang lapor. Kalau ketergantungan, dia yang lapor. Maka itu kalau dia melaporkan kepada aparat, itu tidak dihukum, akan direkomendasikan untuk direhab. Namun apabila ketangkap kepolisian, ketangkap petugas, baik petugas itu petugas dari kepolisian maupun dari petugas hukum yang lain, maka itu akan dihukum, perkaranya dilanjutkan. Maka apabila mengetahui Bapak Ibu guru, barangkali anak-anak kita yang terindikasi dengan contoh-contoh ciri-ciri yang saya jelaskan, sedikit saya jelaskan tadi, segera dilaporkan. Nanti rekomendasinya adalah direhab. Kemudian suka pakai baju lengan panjang, karena biasanya, mohon maaf, kalau sudah ketergantungan, efek-efeknya itu mulai menurun, itu biasanya tangannya dilukai sampai darahnya diambil sendiri. Karena tadi yang saya jelaskan yang meninggal itu tadi, itu begitu, orang tuanya sampai tidak tega. Dia melihat anaknya kepalanya dibenturkan, sementara benda tajam sudah dijauhkan, itu kepalanya, awalnya tangannya yang disayat, kemudian darahnya diminum dan sebagainya. Sehingga orang tuanya selalu berdoa setiap malam, mudah-mudahan segera dicabut. Begitu dicabut, ucapan pertama kali alhamdulillah. Ini mudah-mudahan jangan terjadi di antara kita semuanya. Kemudian tangan mudah bergetar, jantung berdebar-debar. Hanya anak muda gelisah karena dia ketakutan. Selain secara psikis jantung berdebar, secara fisik dia ketakutan, merasa bersalah. Sehingga kadang ada aparat tahu-tahu lari, ada yang begitu. Ya, kemudian napas tersengal-sengal, susah tidur. Hati-hati, susah tidur. Nah, yang tadi saya jelaskan masuknya narkoba, masih saya jelaskan yaitu dengan menggunakan suntikan. Yang kedua masuknya narkoba itu dengan oral. Oral itu diminum ya, diminum. Jadi diminum. Ada yang dihisap, dibakar dulu. Kemudian ada yang anal, lewat, mohon maaf, lewat lubang kemaluan. Kemudian ada dengan cara disayap, ya, disayap, kemudian dilukai tangan kita, kemudian dimasukkan serbuknya. Ada yang masuknya dengan cara disayat, anal, kemudian ada yang diminum, ada yang dihisap, ini yang dibakar, ada yang disuntik, ada yang lewat infus. Jadi ini diinfus, ini dimasukkan. Dan masih banyak cara-cara lain. Kemudian bagaimana pengaruh narkoba untuk menghilangkan efek narkoba? Menghilangkan pengaruh efek narkoba seperti halnya menghilangkan efek racun dari tubuh, yaitu keluarnya itu lewat air kencing. Kalau kencing terus, itu masa-masa tertentu nanti efek itu akan berkurang. Kemudian bisa lewat keluar keringat, bisa lewat keluar muntahan dan sebagainya, atau air mata. Itu yang bisa efeknya bisa berkurang di situ. Seperti hanya pengaruh efek racun. Secara hukum tentunya pengguna narkoba ini akan dikenai undang-undang, yaitu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika. Kemudian ada juga Undang-Undang Kesehatan Nomor 35 2009. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian bagaimana menghilangkan pengaruh narkoba ini? Bagaimana menghilangkan pengaruh narkoba ini terhadap kita untuk menjauhinya? Yang pertama adalah apabila anak-anak masih sekolah, ikuti kegiatan proses belajar mengajar dengan baik. Apabila mengetahui temannya atau ada orang-orang yang terindikasi mengedarkan narkoba, segera dilaporkan ke Bapak Ibu guru atau orang tua, atau kalau perlu laporkan aparat kepolisian terdekat. Kemudian saling mengingatkan untuk menuju kebaikan terhadap temannya, mendekatkan diri kepada kegiatan kemasyarakatan maupun sekolah yang baik, kemudian mendekatkan diri kepada ajaran agama kita masing-masing. Ya, mendekatkan diri pada ajaran agama kita masing-masing. Karena bagaimanapun narkoba ini sasarannya adalah saat ini anak-anak. Seperti halnya tadi yang saya jelaskan promo rokok, kenapa sasarannya anak-anak. Kemudian efeknya terhadap negara. Anak-anakku sekalian,
Bagaimanapun kalian adalah calon pengganti negara. Negara ini, Indonesia, tidak ada yang berani menjamin suatu negara dimanapun akan tetap eksis menjadi suatu negara. Karena dulu ada contoh kasus, ada negara yang sangat kuat, yang wilayahnya 1/4 bumi. Ternyata pada usia 72 tahun negara ini bubar, yaitu negara Uni Soviet. Saat itu kenapa? Di antaranya adalah pembubaran Uni Soviet ini bisa bubar, di antaranya adalah pemuda-pemudanya tidak siap menerima estafet kepemimpinan. Selain ada faktor-faktor politis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya bubar suatu negara. Tapi yang paling terpenting adalah rasa kecintaan terhadap negara, termasuk rasa bela negara. Bagaimana mungkin pemuda bisa menyatakan cinta negara, bela negara, sementara dia merusak secara hukum dan fisik terhadap dirinya? Bagaimana mungkin kita bisa menyiapkan diri kita sebagai pengganti penerus negara ini di masa yang akan datang? Pada akhirnya saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, ikuti proses belajar mengajar di sekolah ini dengan baik. Walaupun saat ini di dunia terjadi pandemi virus COVID-19 ini, mari kita tetap ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ikuti protokol kesehatan. Masuk sekolah jangan lupa cuci tangan. Kemudian jangan lupa gunakan masker. Mohon maaf, masker saya copot karena memang saya berbicara kalau menggunakan masker, suara saya tidak terdengar. Jadi gunakan masker, kemudian cuci tangan selalu, jaga jarak. Kemudian kalau perlu pakai kacamata, pakai pisil, tapi tetap menggunakan masker. Ya, ikuti arahan-arahan Bapak Ibu guru, ikuti proses belajar mengajar dengan baik. Karena bagaimanapun awal kita untuk menjalani kehidupan ini adalah diantaranya hidup ini bersaing. Nah, untuk mempersiapkan persaingan itulah kalian dididik di sekolah ini. Kemudian yang terakhir saya berpesan kepada Bapak Ibu guru, staf pengajar, laksanakan tugas mengajar dengan baik dan ikhlas. Karena sesungguhnya tugas pengajar itu adalah bagian dari ibadah. Yakinlah setiap langkah pengabdian saudara adalah bermakna ibadah, sepanjang saudara melaksanakan dengan ikhlas. Sekali lagi, sepanjang saudara melaksanakan dengan ikhlas. Dan tugas mengajar itu adalah tugas yang sangat mulia, baik di mata Tuhan maupun di mata masyarakat. Pada akhirnya dari sambutan ini saya mengucapkan selamat mengikuti proses belajar mengajar. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang menjadi kebanggaan orang tua, anak yang menjadi kebanggaan sekolah, masyarakat, dan kelak menjadi pemimpin negara Indonesia ini, menjadi pemimpin yang tangguh. Saya kira itu Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.